Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu agar kita semua bisa diberi kelancaran dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, pada hari ini siapa yang mau memimpin berdoa? Boleh angkat tangannya ya. Oh, Dinda mau memimpin. Oke, boleh. Silakan dipimpin berdoa ya. Amin, Rabbal alamin. Terima kasih Dinda sudah memimpin berdoa. Oke. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Oh, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Oke, untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Siapa dari teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Bisa dilihat teman sebangkunya mungkin ada yang kosong. Oh, tidak ada ya. Masih semua, alhamdulillah. Semua anak-anak Ibu sehat. Tapi kalau kalian sehat, kenapa tidak terlihat bersemangat ya? Aduh, ada yang belum sarapan ya mungkin ya. Oke, supaya kalian lebih bersemangat, Ibu akan kasih kalian tepuk semangat terlebih dahulu ya. Masih ingat kan tepuk semangat? Oke, masih ingat. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah kalian sudah semangat. Berarti sudah siap ya untuk memulai pembelajaran hari ini? Baiklah, kita mulai pembelajarannya ya. Oke, anak-anakku semua, pada pembelajaran yang lalu kalian telah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dari kalian, ada yang masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Yang bisa boleh angkat tangannya ya. Aji mau menjawab? Oke. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, Aji? Bernafas, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua apa lagi? Berkembang biak, betul sekali. 100. Ciri-ciri yang ketiga, ada yang bisa? Betul, ciri-ciri yang ketiga ada bergerak dan masih banyak ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Siswa Ibu, anak-anak Ibu pintar-pintar ya, masih banyak yang ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu memiliki sesuatu nih untuk kalian. Penasaran apa itu? Oke, di sini Ibu memiliki gambar hewan. Gambar hewan apa ini anak-anak? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar hewan kelinci. Ada yang bisa mendeskripsikan tidak tentang hewan kelinci ini? Betul sekali, kelinci ini merupakan hewan yang berbulu. Apalagi dia punya 2 telinga dan telinganya panjang. Betul sekali, apalagi? Iya, dia memiliki 4 buah kaki. Nah, kaki kelinci ini digunakan untuk apa anak-anak? Betul, kaki kelinci ini digunakan untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain sebagainya. Nah, tahukah kalian anak-anak kenapa kelinci bisa berlari, berjalan, dan melompat dengan lincah? Oh, belum tahu. Oke, untuk mengetahui bagaimana kelinci itu bisa berlari, berjalan, dan melompat, seperti yang sudah kalian sebutkan di awal tadi bahwa ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem organ gerak pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Tujuan pembelajaran kalian pada hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan membaca buku, siswa diharapkan dapat menguraikan macam-macam alat gerak pada manusia dan hewan dengan benar. Yang kedua,
Melalui kegiatan membaca buku, siswa diharapkan dapat menyebutkan minimal 4 fungsi organ gerak pada manusia dan hewan dengan benar. Tujuan pelajaran yang ketiga adalah melalui kegiatan membaca buku, kemudian mengamati gambar dan juga berdiskusi, siswa diharapkan dapat menganalisis hubungan antar alat gerak pada manusia dan hewan dengan benar. Oke, sudah penasaran kan apa itu bergerak? Kemudian sudah penasaran juga kan apa itu hubungan antar alat gerak pada manusia dan hewan? Untuk itu, kita langsung mulai saja ya. Oke, pertama-tama Ibu minta kalian untuk membuka buku siswa kalian terlebih dahulu. Kalian buka buku tema 1, subtema 1, halaman 2 sampai halaman 3. Di situ ada bacaan tentang sistem organ gerak pada manusia dan hewan beserta fungsinya. Ibu minta kalian membaca bacaan itu terlebih dahulu selama 5 menit ya. Oke, Ibu tunggu. Nah, oke anak-anak, 5 menit sudah berlalu. Kalian sudah selesai membaca semua kan? Oh sudah, bagus, hebat. Ada yang belum selesai? Sudah selesai semua ya? Nah, setelah kalian membaca buku tadi, sekarang Ibu mau bertanya nih. Apa itu pengertian dari bergerak? Ada yang tahu tidak? Inka mau mencoba menjawab? Boleh, yuk. Betul sekali Inka, 100. Kemudian setelah Inka tadi menjelaskan tentang pengertian bergerak, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Apa itu fungsi organ gerak? Ada yang bisa? Iya, betul sekali. Fungsi organ gerak seperti itu. Oke. Anak-anak, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Jadi, bergerak itu merupakan berpindahnya posisi atau perubahan posisi, baik itu sebagian maupun seluruh tubuh dari makhluk hidup. Contohnya, saat kalian mula-mula diam, tangan kalian di samping, kemudian tangan kalian angkat ke atas. Ini sudah dikatakan sebagai bergerak. Kemudian saat kita diam, kemudian kita melangkah ke kanan, atau kita meloncat ke kiri. Nah, ini juga dikatakan bergerak. Kemudian tangan kalian ini ditekuk sedikit maupun ditekuk semua, itu sudah dikatakan sebagai bergerak. Jadi, baik itu sedikit maupun banyak, itu sudah dikatakan sebagai bergerak. Manusia dan hewan makhluk hidup bisa bergerak karena dia memiliki organ gerak pada tubuhnya. Fungsi dari organ gerak ini adalah memungkinkan makhluk hidup untuk yang pertama tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, memungkinkan untuk berlari, memungkinkan untuk melompat, kemudian berjalan, kemudian memanjat, memegang, dan lain sebagainya. Sudah bisa ya, sudah mengerti apa itu bergerak dan fungsi organ gerak. Ada yang masih bingung? Tidak, alhamdulillah. Oke, setelah kalian mengetahui tentang apa itu bergerak dan fungsi organ gerak, sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok bersama teman kalian. Ibu minta kalian membentuk 3 kelompok ya, beranggotakan 6 orang. Kalian boleh bebas memilih teman kalian untuk menjadi anggota kelompok kalian. Nah, kelompok 1 boleh duduk di sini, kelompok 2 duduk di depan Ibu, kelompok 3 duduk di samping kanan Ibu. Yuk, gabung ya sama anggota kelompoknya. Bagaimana? Apakah sudah dapat kelompok semua? Sudah, alhamdulillah. Oke, setelah kalian membentuk kelompok dan kalian sudah bergabung dengan anggota kelompok kalian masing-masing, sekarang Ibu punya tugas nih buat kalian. Penasaran tugasnya apa? Iya, jadi di sini Ibu memiliki gambar organ gerak pada manusia dan hewan. Di sini ada apa saja? Ada tulang dan ada otot. Nah, di sini Ibu minta kalian untuk menuliskan apa saja alat gerak pada manusia dan hewan.
Kemudian ibu minta kalian untuk menganalisis hubungan antar alat gerak pada manusia dan hewan ini. Oke? Untuk hasil diskusinya kalian bisa tuliskan di lembar kerja yang telah ibu sediakan. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 ya. Dan ini untuk kelompok 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai diskusinya ya selama 15 menit. Oke, bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Ya, betul sekali, kalian tulis seperti ini, terus kalian analisis. Ya, betul. Ya, betul sekali. Masih ada yang tidak jelas lagi? Kurang jelas? Oh, sudah jelas. Oke, ibu tinggal sebentar ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada yang masih bingung? Tidak ya, alhamdulillah. Aduh, Aji kenapa diam saja sayang? Oh malu, tidak apa-apa. Ayo, lebih aktif ya dalam kelompoknya ya. Teman-temannya dibantu kalau temannya ada kesulitan, oke? Oke. Kelompok 3, apakah ada kesulitan? Oh tidak, good job kelompok 3, hebat sekali ya. Oke, ibu tinggal dulu ya. Aduh, kok diskusinya gaduh sekali ini, bagaimana ya? Ayo anak-anak, tepuk fokus. Fokus. Oke, sudah fokus semua ya, hadap ke depan semua. Jadi waktu berdiskusi kalian sudah selesai. Oke, setelah kalian berdiskusi, sekarang di sini ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Yang pertama, ibu mau bertanya tentang apa saja sih macam-macam alat gerak pada manusia dan hewan? Bisa tolong disebutkan? Oh iya, kelompok 2 mau mencoba menjawab, boleh. 100, betul sekali. Nah, macam-macam alat gerak pada manusia dan hewan ada 2 macam ya. Lalu, alat gerak pada manusia dan hewan itu sama atau berbeda anak-anak? Kelompok 1 mau mencoba menjawab? Ya, betul. 100. Dan pertanyaan yang terakhir, apa sih hubungan antar kedua alat gerak pada manusia dan hewan itu? Ada yang bisa menjawab? Oke, kelompok 3 mau mencoba menjawab, boleh. Ya, betul sekali kelompok 3. 100 ya, anak-anak ibu bisa menjawab pertanyaan ibu dengan sangat baik. Kita beri tepuk tangan ya pada semua anggota kelompok. Ini anak-anak ibu memang hebat. Ibu jelaskan sekali lagi ya. Jadi, alat gerak pada manusia dan hewan itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif contohnya adalah otot. Mengapa otot merupakan alat gerak aktif? Karena otot itu berfungsi untuk menggerakkan alat gerak pasif. Sementara contoh dari alat gerak pasif adalah tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya alat gerak aktif. Alat gerak pada manusia dan hewan ini memiliki kesamaan. Mengapa? Karena pada tubuh manusia dan hewan sama-sama memiliki tulang dan otot sebagai alat gerak pasif dan aktif. Nah, kedua alat gerak ini saling bekerja sama agar bisa melakukan suatu pergerakan atau yang kita namakan dengan bergerak. Kerjasama ini terdapat dalam suatu sistem yang dinamakan dengan sistem gerak. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, tidak ada ya, sudah tidak semua. Bagus, alhamdulillah sekali ya. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah berdiskusi bersama anggota kelompok dengan sangat baik. Sekarang ibu tutup diskusinya ya, dan ibu minta kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, jangan gaduh, nggak boleh rame ya. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing? Oke. Sekarang selanjutnya ibu memiliki tugas untuk kalian.
Ibu memiliki soal-soal yang harus kalian kerjakan. Tenang saja anak-anak, soal-soal ini berasal dari apa yang telah kalian pelajari pada hari ini. Ibu membagikan soal agar ibu bisa mengukur sejauh mana kalian memahami materi. Oke, ibu minta kalian mengerjakan selama 5 menit ya. Mudah saja kok, cuma pilihan ganda, oke? Sudah selesai? Deretan bangku satu yang paling depan mengumpulkan ya, satu deret ke belakang. Kemudian deret bangku yang kedua yang paling depan mengumpulkan sederet ke belakangnya. Bangku ketiga kumpulkan teman ke belakangnya ya. Oke, terima kasih. Aduh, anak-anak ini kok rame lagi ya. Hai anak-anak. Halo anak-anak. Oke, sudah kembali diam dan fokus ke depan lagi ya. Nah, sekarang ibu minta dari hasil pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Reni mau mencoba? Boleh. Ada yang mau menambahkan kesimpulan dari Reni? Tidak ya, betul. Kesimpulan dari Reni tadi sudah betul. Bahwasanya bergerak itu merupakan perpindahan posisi. Jadi setiap kita melakukan perpindahan itu dikatakan bergerak. Kemudian manusia dan hewan atau makhluk hidup bisa bergerak karena dia memiliki organ gerak. Fungsi dari organ gerak adalah memungkinkan untuk berlari, berjalan, dan beraktivitas yang lain. Kemudian alat gerak pada manusia dan hewan itu memiliki kesamaan. Alat gerak pada manusia dan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Keduanya saling bekerja sama agar bisa melakukan suatu pergerakan. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang masih mau bertanya? Ada yang masih kurang jelas? Tidak ada ya, alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Atau ada yang kurang suka dengan pembelajaran hari ini? Oh, tidak ada, pembelajaran hari ini menyenangkan sekali. Oke, ada harapan tidak ke depannya mau pembelajaran yang seperti apa? Oke, depannya mau dikasih games. Oke, minggu depan ibu kasih kalian pembelajaran dengan games ya. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih atas partisipasi kalian pada pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah aktif dalam berdiskusi, bertanya, menjawab. Kalian semua hebat sekali. Ibu minta kalian mempertahankan hal-hal positif pada hari ini agar kedepannya lebih baik lagi ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.